Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas Manajemen Pemasaran Internasional. Berikut ini adalah penjelasan dari saya untuk materi tentang managerial accounting ya, atau akuntansi manajerial, yaitu materi yang terkait bagaimana akuntansi secara manajemen di dalam perusahaan diberlakukan ya. Artinya materi ini nanti akan punya beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah bagaimana kalian nanti memahami perbedaan dari managerial accounting atau apa-apa saja fitur-fitur dari managerial accounting dibandingkan dengan financial accounting, teman-teman sekalian. Lalu kemudian kita nanti akan belajar mengidentifikasi 3 fungsi utama di dalam manajemen, menyatakan apa 3 kelompok biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik ya, kemudian membedakan antara biaya produk dan juga biaya period ya, sampai kemudian juga nanti yang kelima belajar tentang laporan keuangan dari perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur, apa bedanya. Lalu kemudian mengindikasikan bagaimana harga pokok produksi atau harga pokok dari suatu produk dinyatakan atau ditetapkan. Kemudian juga menjelaskan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan neraca pada perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur, sampai mengidentifikasi tren yang ada di dalam akuntansi manajerial, teman-teman sekalian. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari di dalam akuntansi manajerial ini nantinya, dan mungkin akan dipecah kepada beberapa sesi penjelasan untuk kalian seperti itu. Baik. Nah, ini adalah previewnya ya. Nanti kita belajar, jadi pertama nanti kita akan belajar tentang apa itu dasar dari akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen, bagaimana konsep dari biaya-biaya manajerial ya, kemudian laporan keuangan yang ada dan digunakan di dalam perusahaan manufaktur ya atau pabrik, sampai kemudian memahami tentang hal-hal terbaru di dalam yang namanya akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, baik, managerial accounting, kita pahami dulu yang pertama tentang apa itu akuntansi manajerial ya. Nah, akuntansi manajerial itu pada dasarnya adalah bagian dari akuntansi yang bertugas untuk menyediakan berbagai informasi ya, tetap ya, karena akuntansi itu soalnya adalah pemberi informasi ya, menyediakan berbagai informasi ya, menyediakan berbagai informasi ekonomi dan keuangan bagi para manajer, makanya disebut sebagai akuntansi manajerial, dan para pengguna informasi internal perusahaan. Jadi dominan yang menggunakan informasi mereka itu adalah bagian-bagian internal yang ada di dalam perusahaan. Nah, aktivitas krusial dari perusahaan ya yang perlu untuk kalian pahami itu adalah, pertama adalah bagaimana perusahaan membutuhkan informasi yang akurat ya tentang setiap biaya dari penciptaan suatu produk ya, sehingga ketika biaya-biaya tersebut dihitung, perusahaan itu akan tahu sebenarnya mereka sudah dalam posisi menguntungkan atau tidak, seperti itu. Nah, jangan sampai kos-kos yang ada di dalam perusahaan atau biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan itu tidak bisa di-cover atau tidak bisa ditanggulangi dari harga jual dari produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi pada dasarnya kalau perusahaannya kamu itu adalah menghasilkan suatu produk ya, mengolah bahan baku menjadi suatu produk, yaitu kita sebut sebagai perusahaan manufaktur ya, oke, atau perusahaan pabrikasi, maka perusahaan itu harus bisa menghitung berapa total cost atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, sehingga dia bisa tahu dan menetapkan berapa harga jual yang tepat yang menutupi semua biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan produk tersebut. Nah, sehingga informasi yang tadi digunakan untuk bisa menentukan harga tersebut itu juga digunakan untuk bisa menyesuaikan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi oleh perusahaan bergantung kepada kondisi ekonomi ya, dan juga kondisi permintaan dari customernya atau konsumennya. Nah, pemahaman tentang biaya juga sangat diperlukan untuk memahami tentang apa-apa saja yang akan berubah ketika kuantitas berubah di dalam proses produksi perusahaan. Karena barang tentu jumlah kuantitas produksi yang lebih banyak tentu
punya total cost atau total biaya yang dikeluarkan itu juga tidak sama dengan jumlah yang sedikit seperti itu. Nah, dan bagaimana semua pengeluaran-pengeluaran atau cost yang timbul tersebut akan mempengaruhi produksi perusahaan sampai akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Semua informasi itu dibutuhkan oleh yang namanya manajemen perusahaan atau internal perusahaan yang lebih fokus lagi, yaitu para manajer yang mengambil keputusan di dalam perusahaan seperti itu. Nah, selain itu juga ada aktivitas krusial yang ada di dalam perusahaan yang diperlukan, itu adalah bagaimana manajer membutuhkan berbagai alternatif kemungkinan yang digunakan di dalam perusahaan untuk bisa menekan biaya sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan harga penjualan dari produk yang bersaing, ya. Nah, lalu kemudian juga semua informasi itu dibutuhkan untuk bisa mempersiapkan anggaran untuk merencanakan apa kondisi ke depan yang harus dijalani oleh perusahaan, membandingkan anggaran tahun ini dengan tahun sebelumnya, kemudian juga untuk tujuan investasi perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu memproduksi sesuatu dan dia membutuhkan alat atau bahan atau kemudian lisensi yang harganya atau nilainya tidak murah, maka di dalamnya itu ada unsur keputusan investasi yang sangat besar dan dibutuhkan oleh perusahaan berbagai informasi terkait kondisi dan perputaran manufaktur dari perusahaan tersebut, ya, perputaran fabrikasi dari perusahaan tersebut untuk menentukan setiap keputusan investasi yang mungkin akan dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, sekilas kita coba membandingkan apa yang berbeda antara akuntansi manajerial dan juga akuntansi keuangan. Yang pertama itu terkait pengguna. Nah, akuntansi keuangan itu cenderung digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemegang saham. Nah, itu adalah pengguna utama dari laporan akuntansi keuangan. Sedangkan laporan akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen itu lebih signifikan digunakan oleh para manajer perusahaan atau internal perusahaan yang tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan untuk langkah dan strategi yang harus dilakukan dan diambil oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Lalu pelaporannya, akuntansi keuangan itu biasanya secara kuartalan dan juga secara tahunan. Sedangkan akuntansi manajerial dia sifatnya adalah laporan internal yang sangat dibutuhkan terus-menerus dan dia akan terus dibutuhkan sehingga tidak ada pola, tidak ada polanya. Ya, jadi itu bergantung kepada kondisi perusahaan. Nah, tujuan pelaporan untuk akuntansi keuangan biasanya itu adalah pertanggungjawaban, ya, sifatnya adalah umum di dalam perusahaan, ya, pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan atau kinerja manajemen. Sedangkan managerial accounting tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan internal di dalam perusahaan, apakah itu terkait investasi, apakah itu terkait bagaimana produksi dijalankan dan lain sebagainya. Jadi hubungannya sangat luas. Nah, sedangkan fitur lainnya di dalam yang namanya akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen itu adalah unsur laporan keuangannya, ya, atau isi dari laporannya. Ya, tentu laporan keuangan pada dasarnya itu mulai dari laba rugi, posisi keuangan, sampai kemudian perubahan ekuitas pemilik, sampai kemudian laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan. Sedangkan managerial accounting dia sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat bergantung kepada kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tidak ada standar yang khusus dan dia akan sangat bergantung kepada kondisi dari bisnis itu sendiri. Nah, lalu fitur lainnya yang membandingkan antara manajerial keuangan, akuntansi manajerial dan juga akuntansi keuangan itu adalah proses verifikasinya. Nah, biasanya akuntansi keuangan itu harus diaudit sehingga ada kesahihan atau bisa dijamin kualitas dari penyusunan laporan keuangan tersebut. Sedangkan managerial accounting itu tidak membutuhkan verifikasi apapun karena unsurnya itu adalah informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Maka kredibilitas informasi yang lahir dari informasi tersebut, kredibilitas yang lahir dari informasi tersebut itu bergantung kepada kualitas internal yang ada di dalam perusahaan seperti itu. Nah, oke, ini mungkin bisa kalian jawab nantinya apa itu managerial accounting. Tentu kita akan lihat managerial accounting itu tentu lebih kepada ini, ya, diciptakan untuk bisa menghasilkan informasi-informasi yang punya tujuan khusus seperti itu, ya. Nah, baik. Nah, ini kita bicara tentang managerial accounting basics.
ya, manajemen, fungsi manajemen. Nah, ini kalian udah tahu di pengantar manajemen tentunya ya, bahwa bagaimana manajemen itu pada dasarnya punya 3 fungsi utama, yaitu mulai dari planning, perencanaan, directing, mengelola atau mengarahkan, kemudian mengendalikan ya. Nah, ini kalian bisa baca, oke, apa perbedaannya, dan tentu kalian udah pahami di mata kuliah kalian di pengantar manajemen. Nah, biasanya juga struktur organisasi adalah seperti ini, kalian bisa lihat saja ya. Nah, manajer itu punya posisi yang sangat penting ya di dalam perusahaan. Manajer itu berada di bawah semua fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, manajer itu harus punya kualitas untuk selalu bertanya tentang beberapa hal. Di sini dijelaskan ada 4 hal. Yang pertama itu adalah apa cost ya, apa biaya yang mungkin muncul atau lahir ketika perusahaan itu menghasilkan yang namanya produk atau menjalankan suatu jasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau perusahaan menurunkan produksinya, volume produksinya, berapa besar biaya yang akan lahir dan bagaimana hubungannya kepada profitabilitas perusahaan. Nah, kalau diturunkan produksinya, karena menurunkan produksi tidak selamanya akan menurunkan biaya secara total di dalam perusahaan, tapi juga mungkin akan menurunkan profitnya perusahaan. Belum tentu juga ketika biaya totalnya turun lalu profitnya akan naik. Jadi nanti akan dilihat di situ. Seorang manajer yang baik itu akan bertanya akan hal itu. Kemudian yang ketiga, dampak apa yang akan dirasakan oleh perusahaan ketika perusahaan itu mencoba melakukan automasi dari proses-proses aktivitas bisnis yang ada di dalam perusahaan. Dan kemudian manajer itu harus bisa punya insting untuk mencoba mengendalikan ya jumlah kos yang lahir di dalam perusahaan seperti itu ya. Nah, untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu, yang keempat itu, di balik 4 ini sebenarnya ada banyak lagi ya, tetapi khusus yang secara fokus yang 4 ini adalah sangat penting. Dan untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul menjadi tantangan bagi seorang manajer, maka manajer itu harus dapat menyediakan berbagai jenis informasi yang reliable dan juga relevan untuk digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan perusahaan seperti itu ya. Maka semua kos-kos yang ada di dalam perusahaan atau biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan itu harus bisa dikuasai oleh seorang manajer perusahaan. Nah, bagaimana kos-kos itu dipisahkan ya, atau biaya-biaya itu dipisahkan? Nah, itu yang kita sebut sebagai biaya manufaktur ya, atau biaya pabrikasi. Oke, biaya manufaktur. Nah, biaya manufaktur atau biaya produksi ya, bukan pabrikasi, biaya manufaktur atau biaya produksi ya. Nah, itu terdiri atas biaya produksi itu terdiri atas beberapa macam. Tapi kita pahami dulu apa itu produksi. Nah, manufacturing atau produksi. Produksi itu terdiri dari semua aktivitas dan juga proses yang bertujuan untuk mengubah bahan baku yang ada dalam perusahaan itu menjadi barang jadi ya, bahan baku yang ada dalam perusahaan itu menjadi barang jadi, yang biasanya diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung ya, biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja direct labor, sampai kemudian manufacturing overhead atau biaya overhead atau biaya pabrikasi. Jadi beda tadi ya, biaya produksi dengan biaya pabrikasi ya teman-teman ya. Biaya overhead itu sering disebut sebagai biaya pabrikasi. Nah, jadi 3 klasifikasi utama di dalam biaya produksi itu adalah, yang pertama adalah bahan baku langsung, kemudian yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja, kemudian sampai kemudian biaya overhead atau biaya pabrikasi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung ya, bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung atau raw material biasanya itu adalah bagian dari suatu proses bisnis ya, atau proses produksi ya, yaitu bahan baku yang secara langsung digunakan dari suatu proses produksi. Nah, biasanya biaya bahan baku itu bisa langsung diidentifikasi dari produknya ya, misalnya pakaian. Nah, berarti biaya bahan baku langsungnya, bahan baku langsung dari pakaian itu tentu adalah kain. Nah, makanya bahan baku langsung itu pakaian itu, kalau baju itu lebih kepada bahan bakunya itu adalah kain seperti itu. Nah, misalnya juga
bisa kita katakan misalnya meja, ya meja. Apa bahan baku langsungnya? Itu tentu langsung kita bisa tahu itu adalah kayu atau sejenisnya seperti itu. Nah, ya, atau secara sederhana kita katakan bahwa biaya bahan baku langsung itu adalah sesuatu yang secara fisik dan secara langsung dapat dilihat dari produk jadi yang dihasilkan dari proses produksi perusahaan seperti itu. Nah, sedangkan ada juga bahan baku itu tidak langsung, ya. Jadi ada yang bahan baku langsung ini tadi, ada juga bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung itu sebenarnya secara fisik tidak dapat langsung diidentifikasi dari produk, tetapi dia adalah bagian yang sangat tidak terpisahkan, yang sangat penting. Misalnya pakaian itu kancing, ya. Kancing kan kalau nggak ada kancing, ya, kalau kemeja itu kalau nggak ada kancing berarti ya bajunya nggak bisa dipakai kan gitu, ya. Nah, biasanya biaya bahan baku tidak langsung itu akan masuk kepada kelompok klasifikasi manufacturing overhead atau biaya overhead atau biaya fabrikasi perusahaan. Lalu ada juga direct labor, ya, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah pekerja yang secara langsung menangani produk tersebut sampai akhirnya jadi, ya. Nah, biasanya ketika dia mulai dari bahan baku sampai barang jadi, itu kemudian pekerja itulah yang menanganinya, itu direct labor. Misalnya kalau pakaian itu berarti tukang jahitnya kan gitu, ya. Nah, itu adalah tenaga kerja langsung. Tetapi ada juga tenaga kerja tidak langsung. Kalau ada pabrik pakaian, dan di dalam pabrik pakaian itu kan tidak selalu hanya tukang jahit kan, tentu ada mandor, ya kan, ada pengawas, ada penyelia, ada desainer, misalnya seperti itu, ya. Atau kemudian juga ada bagian keamanan. Nah, itu adalah orang-orang yang bekerja tidak langsung kepada produk. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bekerja tidak langsung kepada produk dan tidak bisa kita identifikasi langsung terhadap produk. Kalau yang misalnya pakaian kan, yang bisa kita identifikasi langsung dari produk itu adalah para penjahitnya. Sedangkan bagian keamanan, desainer itu kan kita nggak tahu bahwa mereka itu secara langsung mengerjakannya seperti itu. Nah, mereka itu kita sebut sebagai tenaga kerja tidak langsung. Jadi kalau tenaga kerja tidak langsung, dia masuk kepada yang namanya biaya overhead juga seperti itu, ya, biaya overhead juga. Nah, maka tadi ada dua biaya overhead dari bahan baku, yaitu bahan baku tidak langsung, lalu juga tenaga kerja tidak langsung seperti itu, ya. Nah, maka semua itu masuk kepada manufacturing overhead atau biaya overhead, yang kemudian semua biaya overhead tersebut ada lagi yang lainnya, yaitu biaya fabrikasi, yaitu yang pertama itu adalah setiap biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jadi, ya. Nah, semua biaya yang tidak bisa dinyatakan secara langsung seperti halnya biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, itu semua adalah biaya overhead, ya. Nah, oke. Jadi bersamaan dengan tadi biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, di sana ada juga yang namanya biaya overhead, yaitu mulai dari penyusutan dari bangunan pabrik, mesin, asuransi, pajak, dan juga pemeliharaan pabrik. Itu adalah semua masuk kepada golongan biaya-biaya overhead. Nah, teman-teman sekalian, ketika menetapkan suatu harga pokok dari suatu produk, itu akan sangat mudah ketika kita berpikir bahwa biaya yang lahir atau yang timbul itu hanya dari biaya produksi yang berasal dari biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya bahan baku langsung. Kalau memang itu yang menjadi dasar dari penetapan harga pokok dari suatu produk, itu akan sangat gampang, teman-teman sekalian. Itu akan sangat sederhana menghitungnya. Tetapi nyatanya yang menjadi masalah adalah tidak hanya cukup itu saja yang dibutuhkan untuk menghitung harga pokok dari suatu produk seperti itu, ya. Suatu produk harus menghitung keseluruhan biaya yang mungkin lahir dan muncul di dalamnya, ya, keseluruhan biaya dari yang mungkin akan muncul di dalamnya, sehingga semua biaya tersebut akan di-cover ke dalam yang namanya harga dari produk tersebut, dan sehingga kita bisa menetapkan berapa harga jual dari produk itu tersendiri seperti itu. Jadi tidak hanya biaya bahan baku langsung, tidak hanya terkait biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga semua biaya-biaya overhead atau biaya fabrikasi harus dihitung ke dalam yang namanya
harga pokok dari suatu produk, sehingga kita tidak salah menetapkan harga jual dari produk tersebut. Itulah kenapa memang kalian perlu mempelajari ini, perlu memahami ini, terlebih kalian nanti akan terlibat di dalam yang namanya proses penciptaan suatu produk atau jasa yang ada di dalam perusahaan rintisannya kalian nanti, ya, di dalam kelas entrepreneurship-nya kalian, sehingga kalian tidak salah menetapkan harga jualnya kalian, seperti itu. Oke. Nah, sedikit pertanyaan selingan. Nah, mana di antara di bawah ini yang merupakan overhead, ya, atau biaya overhead? Sales manager salary, gaji manager penjualan, gaji manajer pabrik, gaji bagian perbaikan pabrik, ya, sampai kemudian gaji dari para pengawas dari produk. Nah, mana yang bukan? Nah, yang bukan, ya, mana yang bukan? Nah, plan manager salary, ya, ini adalah suatu gaji manajer pabrik itu adalah suatu biaya overhead karena dia bekerja di pabrik, ikut ambil bagian di dalam mengelola pabrik yang menghasilkan barang jadi, tetapi dia tidak bisa kita identifikasi langsung atau dia tidak terlibat secara langsung terhadap penghasilan suatu produk atau pembentukan atau penciptaan dari suatu produk. Gaji dari bagian perbaikan atau pemeliharaan pabrik itu juga bekerja di pabrik. Pengawas produk itu juga bekerja di pabrik. Jadi B, C, dan D itu adalah biaya overhead. Sedangkan yang bukan biaya overhead itu adalah gaji manajer penjualan. Kenapa? Karena manajer penjualan itu tidak bekerja di pabrik. Dia nanti masuk ke dalam yang namanya laporan keuangan sebagai bagian dari beban gaji bagian penjualan, seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas tentang konsep dasar dari atau biaya manufaktur atau biaya pabrik, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas produk versus period cost, ya, produk versus period cost. Nah, biaya produk versus biaya period. Nah, jadi menetapkan harga jual dari suatu produk itu ada dua cara pendekatannya, yaitu secara biaya produk atau secara biaya period. Nah, kita pelajari dulu apa perbedaan yang kedua ini. Biaya period versus biaya produk. Biaya produk, ya, komponennya tentu terkait dengan harga jual dari barang tersebut. Harga dari bahan baku barang tersebut, ya. Kemudian biaya tenaga kerja sampai manufacturing overhead. Atau kita sebutlah bahwa produk cost ini adalah semua biaya yang timbul di pabrik, ya. Yang mana semua biaya tersebut dibutuhkan atau diakumulasikan untuk menghitung berapa besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, seperti itu, ya. Nah, semua biaya-biaya ini, biaya produk ini nanti akan dicatat dan diakumulasikan, dihitung, dan kemudian akan menjadi bagian dari nilai inventory atau persediaan barang jadi, seperti itu. Jadi dia bukan expense atau beban, ya. Jadi belum cost of goods sold, ya. Nanti dia akan menjadi cost of goods sold ketika dia sudah dijual. Nah, itu yang kita sebut sebagai biaya produk atau biaya manufacturing, seperti itu. Nah, sedangkan period cost ini adalah sesuatu yang tidak terjadi di pabrik. Ini ada sesuatu yang dibebankan ketika dia terjadi. Biasanya kalau bahasa sederhananya, ya teman-teman, ya, ini kita sebut sebagai biaya kantor, ya. Jadi tidak terjadi di dalam pabrik, bukanlah suatu biaya yang timbul ketika melakukan proses produksi. Nah, biasanya period cost itu sifatnya adalah selling and administrative expense, ya. Jadi beban-beban penjualan dan juga beban administrasi yang terjadi di kantor, seperti itu. Jadi paham, ya, apa itu produk versus period cost, seperti itu. Nah, begini kira-kira summary-nya, perbedaan antara produk versus period cost, seperti itu. Baik, nah coba kita identifikasi, ya. Coba kita identifikasi dengan cara seperti ini. Sebuah perusahaan sepeda itu punya beberapa jenis biaya yang timbul di dalam perusahaannya. Pertama itu adalah biaya ban, biaya tenaga kerja yang memasang ban kepada roda, ya kan? Kemudian penyusutan bangunan pabrik, pelumas, lubricants, spokes itu jari-jari dari sepeda, gaji dari manajer perusahaan, handlebar, stang,
Kemudian juga salaries of factory maintenance employee, ya, gaji dari pemeliharaan pabrik. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi kemana semua unsur-unsur biaya tersebut akan dimasukkan. Baik, tires itu ban, ya, ban sepeda. Berarti kalau ban, apakah dia bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung, tenaga kerja langsung atau overhead, seperti itu. Coba kita golongkan. Nah, kalau tires tentu masuk kepada bahan baku langsung, ya, karena dia bisa kita katakan adalah bahan baku utama untuk menciptakan suatu sepeda. Yes. Gaji dari karyawan yang memasang ban kepada roda. Nah, berarti kan dia langsung bekerja kepada produk. Dan tentu kalau kita datang ke pabriknya itu kita kelihatan tuh dia adalah pekerja langsung dari penciptaan sepeda tersebut. Maka dia masuk kepada direct labor, ya, atau dia tenaga kerja langsung. Tapi ini sistemnya kita kumpulin dulu, ya. Spokes, jari-jari itu kan ada di dalam sepeda langsung secara terlihat. Jadi dia bahan baku langsung. Apalagi yang bahan baku langsung? Handlebars tentu, ya kan, stang dari sepedanya. Nah, itu dulu. Next, nah, gaji dari karyawan yang meletakkan ban ke dalam sepeda. Kemudian overheadnya apa? Lubrikans, pelumas. Pelumas itu bahan baku tapi tidak langsung, tapi penting. Nah, jadi ketika roda sudah dipasang, maka pelumas itu rodanya harus diberi pelumas sehingga nanti dia bisa berjalan dengan baik sepedanya. Nah, sampai kemudian juga penyusutan dari pabrik, lalu kemudian juga gaji dari bagian pemeliharaan pabrik, gaji dari manajer pabrik sampai bagian dari pemeliharaan pabrik. Nah, begitu cara mengklasifikasikan cost, ya, mengklasifikasikan cost seperti itu. Baik, manufacturing cost in financial statement. Oke. Nah, bagaimana menghitung biaya pabrikasi atau biaya produksi di dalam laporan keuangan? Nah, dalam konteks laporan keuangan, di dalam sistem pencatatan periodik, laporan keuangan dari perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur itu dipisahkan ke dalam yang namanya cost of goods sold, ya, perbedaannya, ya, cost of goods sold. Nah, kalau perusahaan dagang, cost of goods sold-nya itu adalah, atau harga pokok penjualan itu adalah harga ketika persediaan tersebut dibeli. Sedangkan di perusahaan manufaktur, cost of goods sold itu adalah berapa jumlah harga pokok produksi, ya, berapa cost total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan dari suatu produk tersebut, seperti itu. Nah, maka bedanya di sini cost of goods manufacture, ya, yaitu harga pokok produksi. Jadi ketika perusahaan menghitung harga pokok penjualannya, perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur terjadi di sini. Yaitu kalau perusahaan dagang, dia kan menjual barang yang dibelinya sebelumnya kemudian dijualnya kembali. Nah, berarti harga pokok dari barang tersebut adalah ketika berapa total biaya yang dikeluarkannya untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan di perusahaan manufaktur, harga pokok penjualan itu mengandung satu unsur lagi yang berbeda antara perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dagang. Itu yang kita sebut sebagai harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Nah, oke. Nah, maka harga pokok produksi kalau di perusahaan dagang, ya, itu adalah berapa nilai persediaan awalnya ditambah dengan harga pokok pembeliannya, ya, berapa harga pembeliannya dikurangi dengan persediaan barang akhir, itu adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Sedangkan di perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik itu adalah berapa besarnya jumlah barang jadi akhir ditambah dengan harga pokok produksi dikurang dengan barang jadi akhir. Berapa jumlah awal dari barang jadi akhir, awal dari barang jadi, maksud saya awal dari barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan berapa harga barang jadi akhir, ya, jumlah barang jadi akhir, itu adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan, seperti itu. Nah, maka cara menghitungnya pun akan berbeda antara cost of goods sold pada perusahaan dagang dengan pada perusahaan produksi atau manufaktur. Nah, biasanya kalau perusahaan dagang dia langsung, ya, dihitungkan harga pokok pembelian, ya, berapa persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan persediaan akhir, itu adalah cost of goods sold. Sedangkan di perusahaan manufaktur dia berbeda, ada yang namanya perhitungan cost of goods manufacture. Ini harus dihitung lagi nih,
ya. Jadi produk jadi atau barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan barang jadi akhir, itu baru kita hitung harga pokok penjualannya. Itulah hasil dari harga pokok penjualannya. Nah, maka akan ada perbedaan di dalam menetapkan cost of good manufacture. Nah, ini ya, ini berarti kita hitung dulu sendiri nih harga pokok produksinya. Ya, seperti itu. Oke, coba kita hitung. Coba kita uji satu pertanyaan untuk bisa memahami apa itu harga pokok penjualan. Nah, pada tahun ini perusahaan Red itu punya yang namanya harga pokok produksi sebesar 600.000, jumlah barang jadi awal itu adalah $200.000 dan jumlah barang jadi akhir itu adalah $250.000. Berapakah harga pokok penjualan dari perusahaan Red tahun ini? Jadi menghitungnya itu adalah berapa barang jadi awal. Berarti barang jadi awal itu udah 200.000 ditambah dengan harga pokok nih ya, ditambah dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi 600.000, berarti sekarang total barang yang tersedia itu adalah 800.000 dikurang dengan barang jadi akhir yaitu 250.000, maka harga pokok penjualannya ya, harga pokok penjualannya itu adalah sebesar 550.000 rupiah, seperti itu ya, 550.000 rupiah itu. Oke. Nah, maka bagaimana cara menghitungnya, Pak? Kan gitu ya. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi ya, cost of goods manufacture. Bagaimana menghitung harga pokok produksi? Nah, kita harus tahu dulu tentang apa itu barang dalam proses. Nah, barang dalam proses itu adalah nilai dari berapa total produksi yang sudah dijalankan perusahaan yang sudah mengubah, yang sudah merasakan perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang dalam proses, ya, dan sedang dalam perjalanan untuk dirubah menjadi barang jadi. Nah, maka itu kita sebut sebagai work in process atau barang dalam proses, WIP. Ya, nah maka total barang dalam proses itu adalah total berapa besarnya barang dalam proses awal dan juga berapa total manufaktur saat ini ya, biaya manufaktur atau biaya produksi yang terjadi suatu periode seperti itu. Nah, tetapi cara menjelaskannya lebih gampang begini dulu. Berapa sebenarnya total dari harga pokok produksi ya, biaya produksi ya, berapa nih sebenarnya harga total dari biaya produksi. Nah, ini dua hal ini harus diketahui dulu. Jadi berapa harga total barang dalam proses, dan yang kedua adalah berapa total biaya produksi. Nah, pertama kita jelasin dulu itu adalah total biaya produksi. Total biaya produksi itu adalah penjumlahan total atau keseluruhan dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung ditambah overhead. Nah, itulah total biaya produksi. Nah, untuk dapat menghitung berapa besarnya harga pokok produksi, kita juga harus pertimbangkan berapa total dari barang dalam proses. Nah, total barang dalam proses ini ada dua klasifikasinya lagi, yaitu barang dalam proses awal dan juga berapa total biaya produksi yang lahir atau terjadi pada suatu periode. Nah, maka untuk bisa menghitung cost of good manufacture, berapa besarnya jumlah harga pokok produksi, itu adalah dengan cara menghitung, menambahkan barang dalam proses awal ditambah total produksi, ya, total biaya produksi, maka itu adalah total dari barang dalam proses. Nah, maka total barang dalam proses ini dikurangi dengan barang dalam proses akhir yang belum jadi barang jadi, itu akan menjadi cost of good manufacture atau harga pokok produksi. Itu cara menghitung. Nah, kira-kira seperti ini caranya. Kalau pada 1 Januari di perusahaan Current Design itu ada sebesar $18.400 nilai dari barang dalam proses, maka ditambahkan dengan semua nilai dari bahan baku langsung, ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead, maka itu adalah total biaya fabrikasi atau biaya produksi. Dikurang dengan total barang dalam proses akhir pada suatu periode, maka itu adalah yang kita sebut sebagai harga pokok dari suatu produksi. Akan lebih gampang nanti saya jelaskan secara langsung ya, teknis penjelasannya seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini. Coba hitung nih ya. Ada perusahaan Keystone
ya, di bulan Maret. Nah, informasi di bulan Maret. Awalnya bahan baku langsung mereka itu 12.000, akhirnya 10.000. Barang dalam prosesnya awalnya 2.500, pada akhirnya menjadi 4.000. Total pembelian itu adalah pembelian bahan baku itu ada 90.000. Total nilai tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung 75.000, dan juga total biaya overhead manufaktur itu 220.000. Nah, maka coba kita hitung berapa besarnya harga pokok produksi di bulan Maret. Oke. Barang dalam proses tanggal 1 Maret itu adalah 2.500 seperti yang ada di sini. Ya, 2.500. Kemudian berapa besarnya biaya bahan baku langsung? Pembeliannya itu adalah ini 90.000, awalnya 12.000 dan 10.000 akhirnya. Jadi 2.500 barang dalam proses awal. Maka raw materials awal itu adalah 12.000 ditambah pembelian 10.000, maka yang tersedia itu adalah 102.000 dikurang akhirnya 10.000, maka total yang terpakai itu adalah 92.000. Ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 75.000, dan juga ditambah dengan biaya overhead yang sudah ada di dalam data sebesar 220.000, maka total biaya produksi itu adalah Rp387.000. Nah, dikuranglah total harga pokok. Jadi total barang dalam proses itu adalah menjadi 389 ditambah dengan yang awal tadi ya, dikurang yang akhir ya 4.000, maka harga pokok produksi perusahaan itu adalah sebesar Rp385.500. Begitu kira-kira. Nanti saya akan buatkan penjelasan pakai Excel untuk bisa lebih mudah bagi kalian. Itulah kira-kira perbedaan di laporan laba rugi ya, di laporan keuangan laporan laba rugi, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas balance sheet ya. Nah, perbedaan antara perusahaan dagang biasa dengan perusahaan manufaktur itu juga berada di neracanya ya. Nah, biasanya neraca itu kalau untuk perusahaan dagang dia hanya ada persediaan saja. Tetapi kalau dia perusahaan manufaktur itu mulai dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sampai kemudian persediaan barang jadi seperti itu. Jadi bedanya di sini nih ya. Dia kalau di perusahaan dagang satu aja, tetapi kalau di perusahaan manufaktur itu ada 3 ini seperti itu. Ya. Nah, seperti itu kira-kira nantinya ini kalian bisa lihat di di materinya kalian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, itu dulu penjelasan saya untuk materi managerial accounting atau akuntansi manajemen. Mendampingi video ini akan saya berikan video penjelasan tugas dan juga cara mengerjakannya untuk bisa mempermudah kalian nantinya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye.